Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik Bu, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alvina Hasna Nafila ada? Hadir Ibu. Oke. Duma Putih Umama? Hadir Bu. Ruri Amaliati? Hadirlah Bu. Iva Alia? Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa ya anak-anak kira-kira? Ayo, kita belajar tentang apa ya minggu lalu? Masih pada inget gak nih kemarin kita belajar apa? Kayaknya pada lupa nih. Kemarin kita belajar tentang perubahan yang terjadi di alam. Nah, untuk hari ini Ibu harap kalian bisa belajar dengan semangat lagi ya anak-anak, supaya ilmu yang kita terima bisa menjadi berkah untuk kita. Semangat hari ini? Semangat Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan melihatkan share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 1, benda-benda di lingkungan sekitar. Subtema 3, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui hubungan manusia dengan lingkungannya dengan cermat dan teliti. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan cara menjaga lingkungan secara logis dan tepat. Nah, selanjutnya hari ini kita akan apa ya? Coba ada yang bisa menebak hari ini kita akan apa? Akan belajar Bu. Belajar Bu. Betul, akan belajar. Nah, belajar apa ya kira-kira? Nah, yang pertama kita akan mengamati gambar dan membaca teks pada buku siswa. Gimana nih, pada bawa buku siswanya? Bawa Bu. Bawa Bu. Oke. Bawa Ibu. Yang kedua, kita akan membuat kelompok berdiskusi nih. Selanjutnya, coba anak-anak seperti biasa, kita akan membaca literasi terlebih dahulu. Coba buka buku siswanya. Yuk dibuka dulu yuk buku siswanya. Selama 15 menit kalian mempelajari apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Silahkan. Sudah membacanya? Sudah Bu. Oke. Sekarang anak-anak buka buku siswanya halaman 158. Coba anak-anak buka bukunya. Nah, di sana kalian akan mengamati gambar dan bacaan teks.
Nah, selanjutnya di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, silahkan untuk membaca dan mengamati gambarnya terlebih dahulu ya. Oke, nah di halaman 158 ini ada teks bacaan. Coba untuk yang membacanya silahkan Nuri membaca. Beberapa waktu lalu, Edo dan teman-temannya kelas 5 telah mengunjungi korban bencana banjir dan tanah longsor. Mereka sangat membutuhkan bantuan, baik berupa makanan, pakaian, maupun bahan bangunan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak dan roboh. Sudah, Bu. Oke, sudah. Terima kasih Ruri telah membaca teksnya. Selanjutnya, di halaman 158 juga ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Kalian sudah menjawabnya? Belum, Bu. Ada yang sudah? Bu. Duma, sudah, Dum? Satu lagi, Bu. Wah, satu lagi. Silahkan, satu lagi dijawab. Lalu nanti Duma yang menjawabnya ya. Ya, Bu, siap. Bu, sudah. Ya, Duma silahkan menjawab beberapa pertanyaannya. Bu, soalnya dibacain juga, Bu. Iya, Dum, dibacain. Ya, Bu. Apakah pernah terjadi tanah longsor di daerahmu? Alhamdulillah nggak pernah, Bu. Jangan Aku sampai, juga Bu. nggak pernah, Bu. Di Ruri nggak pernah juga. Alhamdulillah. Nggak pernah, Bu. Di Alia, gimana Alia? Pernah nggak longsor? Enggak, Bu. Paling banjir pernah, Bu. Wah, banjir. Sama, Bu. pernah. Banjir pernah. Berapa meter kira-kira? Nggak banyak. 10 meter ya, Rur. Mata kaki, Bu. Bohong, Bu. Duma. Semata kaki, bukan banjir itu. Oke, dilanjut Duma. Apakah di daerahmu juga pernah terjadi banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan angin topan? Tidak pernah, Bu, tapi waktu itu pernah ada lini, Bu, lini. Oh, gempa kecil ya. Iya, Bu. Ya. Sama, Bu. Ya. Terus katanya ada angin puting beliung, Bu. Pernah, Bu, di sini. Wah, terus gimana keadaannya? Ya, genteng-gentengnya pada terbang, Bu. Pada jatuh gitu. Tapi Ruri selamat kan? Kenapa, Bu? Ruri selamat kan? Selamat, Bu. Oke, lanjut Duma. Ya, Bu. Selanjutnya, mengapa semua gejala alam itu bisa terjadi? Karena udah takdirnya, Bu. Terus karena ulah manusia juga, Bu. Jadi bencana itu bisa terjadi, Bu. Betul sekali. Selanjutnya, Terus apa yang menyebabkannya? Banyak yang menyebabkan bencana. Salah satunya karena manusia. Contohnya kayak buang sampah sembarangan. Terus menebang pohon, Bu. ya betul. Selanjutnya gimana nih? Gimana manusia harus menghadapinya? Manusia harus lebih menjaga alam, Bu. Terus harus lebih peduli terhadap lingkungan. Ya betul. Langsung selanjutnya, bisakah manusia mencegahnya? Kayaknya bisa, Bu. Kayak jangan buang sampah sembarangan, kayak gitu. Betul. Terus yang terakhir, coba ceritakan pengalamanmu ketika terjadi gejala alam ini. Pengalaman saya dulu paling cuman ada gempa kecil, Bu. Jadi cuman keluar rumah lari. Udah habis itu udah, Bu, nggak kenapa-napa. Oke.
Terima kasih Duma telah menjawab beberapa pertanyaannya. Ya, Ibu. Oke, anak-anak. Tadi Duma telah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan dan pencemaran lingkungan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lingkungan. Nah, lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Nah, jadi antara alam dan masyarakat itu saling berinteraksi. Nah, disebutlah lingkungan. Sedangkan pencemaran lingkungan, tadi ada beberapa yang telah kalian sebutkan, contohnya seperti banjir. Nah, itu salah satu pencemaran lingkungan. Nah, Ibu akan melihatkan beberapa gambar kepada kalian mengenai pencemaran lingkungan. Sebentar, Ibu lihatkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 2 pencemaran lingkungan. Yang pertama ini ada asap. Nah, ini merupakan pencemaran udara. Pencemaran udara itu apa sih, Bu? Nah, pencemaran udara itu di mana kondisi lingkungan yang adanya substansi kimia, fisik, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Biasanya polusi udara ini terjadi di lingkungan perkotaan, karena di lingkungan perkotaan banyak sekali pabrik-pabrik yang cerobong asapnya menghasilkan gas yang sangat berbahaya. Nah, apa sih penyebab pencemaran lingkungan ini? Nah, pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor secara alami. Nah, faktor secara alami ini biasanya dihasilkan dari gunung meletus, kebakaran hutan. Nah, gunung meletus biasanya mengeluarkan asap. Nah, asap itu bisa saja menjadi pencemaran udara. Selanjutnya, untuk kebakaran hutan, biasanya jika terjadi kebakaran hutan dalam jumlah yang besar dan luas, biasanya itu akan terjadi pencemaran udara dari gas yang dia hasilkan. Selanjutnya, gambar kedua anak-anak bisa lihat sendiri. Di sini ada sungai dan ada beberapa sampah nih. Ini termasuknya kepada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini di mana suatu kondisi di lingkungan yang masuknya zat atau komponen berbahaya ke dalam air. Akibatnya aktivitas manusia dan kualitas air menjadi menurun. Nah, kita bisa lihat coba anak-anak di sini airnya berwarna apa? Kuning, coklat. Coklat, Bu. Iya, betul sekali. Ini tercemar karena adanya apa nih kira-kira yang di sini? Iya, betul sekali, sampah. Ulah siapa sih yang membuang sampah pada air sungai ini biasanya? Manusia, Bu. Iya, betul sekali. Ulah manusia kita sendiri yang menyebabkan pencemaran air ini. Jadi, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya, siap? Siap, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, itu pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu mengenai lingkungan dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2. Kelompok 1 ada Duma dan Alvina. Kelompok 2 ada Ruri dan Siva. Silahkan kalian berdiskusi dulu mengenai informasi-informasi
mengenai pencemaran dan aktivitas lingkungan. Silahkan kalian cari tahu apa saja. Nanti kalian presentasikan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, silahkan kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak, diskusinya sudah? Sudah, Bu. Hai, Bu. Oke. Nah, diskusinya itu kalian tadi Ibu suruh mengenai penjelasan gejala alam, penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan cara menghadapinya. Sekarang untuk presentasi yaitu kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Kelompok 1 menemukan bencana alamnya ada gempa bumi, Bu. Jadi, gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar permukaan bumi. Lalu penyebabnya yaitu ada dari pergesekan lempeng bumi dan letusan gunung berapi. Kemudian akibat dari adanya gempa bumi yaitu kerusakan lingkungan, juga rusaknya rumah, Bu. Terus cara menghadapinya atau solusinya itu kita harus membangun rumah atau bangunan yang anti gempa. Betul. Selanjutnya siapa? Aku, Ibu. Silahkan Alvina. Selanjutnya kita menemukan bencana alamnya longsor, Bu. Jadi longsor atau sering disebut sebagai gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan, Ibu. Penyebabnya ini adalah erosi tanah. Terus akibat yang ditimbulkan yaitu kerusakan pada alam atau rumah dan lain-lain. Nah, solusinya ini yaitu menanam pohon, Bu, atau reboisasi. Betul sekali, dengan menanam pohon kita akan bisa mengatasi bencana tersebut. Oke, kelompok 1 udah mempresentasikan hasilnya. Sekarang giliran kelompok 2 nih, silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Ya, Bu, kelompok 2 itu ada tsunami yang pertama. Nah, tsunami itu adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, Bu. Jadi, gangguannya itu bisa berupa gempa bumi. Nah, terus akibatnya itu gempa bumi di dalam air. Jadi, gempa buminya itu gak cuma di darat aja, Bu, tapi di air juga ada gempa bumi. Nah, kemudian solusinya itu kita harus menanam tanaman hutan mangrove, Bu. Ya, betul sekali Arya. Sekarang Guri. Ya, yang terakhir ada banjir. Jadi banjir itu suatu kondisi yang mana terjadi luapan air yang berlebih yang mengakibatkan terendamnya suatu wilayah. Terus penyebabnya itu karena penebangan hutan secara liar, Bu. Terus juga karena buang sampah sembarangan. Jadi akibat yang ditimbulkannya itu terjadinya genangan air atau banjir. Solusinya kita harus bisa untuk buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan, terus melakukan penanaman pohon atau penghijauan, Bu. Iya, betul sekali. Banjir ini biasanya terjadi di
Jakarta karena banyaknya aliran yang tersumbat oleh tadi sampah. Betul sekali Luri. Nah, jadi Ibu akan mengingatkan kepada kalian tetap membuang sampah harus pada tempatnya ya anak-anak, biar kita terhindar dari banjir. Oke, untuk itu pembelajaran hari ini telah sampai pada akhirnya, yaitu semuanya sudah dijelaskan. Dari mulai mengetahui tentang lingkungan, pencemaran, lalu gejala alam. Nah, siapa di sini yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ada? Aku, Bu. Boleh, Duma. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang gejala alam. Gejala alam itu banyak, Bu. Tadi udah disebutkan sama teman-teman. Salah satu beberapa di antaranya ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, terus ada tsunami. Selain itu juga masih banyak gejala alam yang lainnya. Nah, udah Bu, segitu aja. Oke, terima kasih Duma telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba anak-anak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum pembelajaran hari ini berakhir? Ada tidak? Tidak, Bu. Oke, Tidak. baik. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kalian, nanti Ibu akan share materi atau share G-form yang akan kalian kerjakan untuk PR pertemuan selanjutnya. G-formnya akan Ibu bagikan di WhatsApp grup ya anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya. Ya, semangat semuanya. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk itu pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa sebelum pulang dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ibu. Anak.